Kisah Kiai dan Santri, bagian 11. Memulai petualangan kepasrahan. Aku segera ambil wudhu dan duduk membaca wirid, yang kubaca surah Waqiah 15 kali. Untung aku telah hafal di luar kepala, jadi setengah jam pun selesai. Dengan kesungguhan aku berdoa. Lalu keluar, pas nyampai di tempat majang lukisan, sebuah mobil kijang warna biru gelap berhenti. Seorang pemuda turun dari mobil menghampiri. "Mas, lukisannya harganya berapaan?" tanyanya. 200.000 mas, jawabku. "Udah borong aja semua," suara lelaki dari dalam mobil. "Udah mas, saya borong semua, tolong diangkut ke dalam mobil," kata pemuda itu, yang mengejutkanku, apalagi renges. Dia dalam keadaan jongkok, kulihat matanya melotot, atau kayak orang mau boker. "Udah nges, ayo diangkut ke dalam mobil, tunggu apa lagi," kataku mengejutkannya. Kami segera mengangkut lukisan ke dalam mobil, dan di dalam mobil ada lelaki dan perempuan setengah baya. Sebentar kami ngobrol dan aku diberi kartu nama. Lelaki paruh baya itu bernama Bapak Suwandi, pengusaha mebel dari Jepara. Yang penting lukisanku telah laku. Setelah sholat maghrib kami pun pulang ke kontrakan, tak lupa makan dulu di warung Padang, pesen rendang kesukaanku, renges sampai habis 3 piring. Dan kami melenggang pulang dengan kelegaan di hati, uang ada, rokok di tangan. Mau apa lagi? Yah, kami butuh istirahat, atas penat beban pikiran karena harapan yang dipaksakan. "Sekarang menurutmu Allah ada di Jakarta tidak nges?" tanyaku pada renges. Ketika kami ada di dalam angkot. Iya ada," jawabnya sambil ketawa, yang tak ada manisnya sama sekali. "Allah itu ada, dan selalu ada, tak pernah melupakan kita, kita aja yang melupakan dia, kuasanya bisa menggerakkan hati siapa aja. Buktinya pada hati orang Jepara tadi," kataku setengah berfilsafat. Iya, kamu memang anak pesantren, jadi lebih ngerti, tapi aku lelah banget nih, khotbahnya nanti aja lah, sekarang aku yakin aja, nebeng di keyakinanmu. Wong juga sudah ngelihat buktinya, katanya sambil nyedot rokok Jisamsu. Setelah hari itu, aku pun dapat job lukisan, juga kaligrafi kaca. Sehingga kami tak perlu untuk pergi menyusuri lorong, melewati jalan-jalan, menawarkan pada setiap orang yang kami temui. Karena orang yang akan memesan lukisan sudah datang sendiri ke kontrakan di Jakarta. Jadi aku tinggal beli material, dan mengerjakan pesanan, tapi aku ingat tujuanku sebelumnya. Maka setelah kurasa cukup, aku pun kembali ke pesantren dengan uang lumayan. Pagi itu aku menghadap Kiai. Setelah sebulan di pesantren aku ingin pulang sekaligus ngamalkan, ngedan, dari rumah, karena kepasrahanku pada Allah, masih butuh penggemblengan. Mengingat masih ada keraguan atas berserahku pada Allah, kelabilan jiwaku, atas tawakal, yang belum sebenar-benarnya, dan Kiai pun mengizinkan. Tanpa menunggu lama aku pun berangkat pulang, dengan naik bus jurusan Tangerang, lalu ganti metro mini ke Jakarta, baru naik bus ke Jawa, daerahku. Sampai di rumah aku disambut pelukan ibuku, ditanya ini itu, dan diceritai tentang pacar-pacarku dulu yang datang ke rumah, minta izin menikah, aneh-aneh aja. Juga Lek Muhsin yang saban hari datang minta ditulari ilmu, Kang Murikan, juga teman-temanku silih berganti datang, juga orang-orang yang datang minta diobati. Baru seminggu di rumah, aku pamitan pada kedua orang tuaku, pergi dengan alasan menjual kaligrafi. Untung di rumah ada kaligrafi banyak. Dan saat itu yang kuajak temanku Majid, karena kaligrafi yang banyak kami pun berangkat, pas kebetulan abis hari raya, jadi dalam bulan Syawal, yang kutuju adalah Rembang, di Taman Kartini, walau aku tak ngomong jujur pada Majid kalau aku akan menjalani ngedan.
Sampai di Taman Kartini, kami segera memajang lukisan dan kaligrafi. Sehari semalam kami tungguin, tak juga ada yang membeli. Nawar juga cuma satu orang. Apakah karena niatku ngedan tak murni, kutunggangi dengan niat yang lain? Entahlah. Malamnya kami tidur di Masjid Rembang, sebelah alun-alun. Dan paginya Majidku ajak menawarkan lukisan dari pintu ke pintu, tapi tak juga ada yang beli. Sial amat, sampai siang itu aku dan Majid nyampai di desa Peterongan. Seperti biasa aku menawarkan lukisan dari pintu ke pintu. Febri, Febrian. Ada 3 cewek cantik berlari-lari dari rumah memanggil namaku, aku dan Majid yang tengah berjalan pun berhenti. Aku dan Majid berdiri mematung, heran. Kenapa ada cewek cantik-cantik siang-siang kerasukan, sampai mengenalku, bener-bener aneh. Iya bener Febri, kata cewek satu, tinggi, langsing berkulit sawo mateng, berhidung kiak orang luar, berbibir tipis, setelah ku tahu namanya Tia. Kepada cewek jangkung, berkulit putih pucat, kayak orang Cina, bermata sipit, apalagi kalau ketawa matanya makin hilang, namanya Karti, dan yang larinya paling belakang, adiknya Tia, baru SMP kelas 3, namanya Lola, orangnya imut. Gak salah, Febri, kata Karti. Buktinya juga. Kita panggil langsung berhenti, berarti iya, tambahnya. Bener kan kamu Febri? Kata Tia ketika telah nyampai di depanku. Bener namaku Febri, tapi mungkin bukan orang yang kalian maksud, jawabku, takut ada kesalahpahaman. Sementara Majid malah bengong terlongong-longong di dekatku, kayak orang kesambet. Tak mungkin salah, wong kami ini udah kompak, mengidolakanmu sejak dulu, kata Karti ngotot. Oh, rupanya idolaku. Ada lagi. Wah bener-bener, kalian salah orang, kataku mencoba menghindar. Bener, kami tak salah, dagunya, hidungnya, mulutnya, rambut panjangnya, wah tak salah, kata Tia menelitiku satu-satu. Udah kita bawa ke rumah aja. Pasti cocok, kata Karti yang segera memegang pergelangan tanganku dan menariknya. Terpaksa aku ngikut aja. Sampai di rumah Tia aku didudukkan dan ditunjukkan berbagai majalah yang ada tulisan plus fotoku, terang aja aku tak bisa menghindar, kecuali menjawab, iya. Kontan ketiga cewek berebutan memelukku, menciumku, mencubit pipiku, aku diserang mendadak, tentu saja tak bisa menghindar, astagfirullah, moga-moga tak dicatat termasuk dosaku. Ya kalau dianggap dosa, diampunkan oleh Allah. Febri, kami gemes. Kata Tia mencubitku. Udah, kataku kikuk. Emang repot jadi terkenal. Mas Febri, sekarang lagi apa nyampe sini? Tanya Karti. Wah pasti lagi cari bahan untuk bikin cerita terbaru, iya kan? Kata Tia mengerling. Nah masukin dong kita pada cerita terbarunya. Tahu aja kalian, jawabku singkat, agar tak berbantahan, dan untuk Tia, Karti, dan Lola, ini kalian udah ku bawa dalam cerita. Berarti aku udah tak punya hutang harapan pada kalian. Kami berdua dijamu bak tamu kebesaran, bahkan makan mereka bertiga menyuapiku, kue dan, bener-bener, padahal aku penulis kacangan, penulis angin-anginan, penulis kambuhan, lalu apa yang terjadi andai aku sekaliber Habibur Rahman Asairozi? Atau misal saja aku artis terkenal. Sore itu, kami jalan-jalan ke Taman Kartini lagi, kulihat betapa bangganya mereka berjalan di sampingku, seakan berjalan dengan orang yang benar-benar terkenal, biarlah mereka menikmati daya hayal mereka. Aku tenang saja. Sementara Majid mengikuti dari belakang, kayak nunggu uang jatuh. Aku diminta menginap, tapi aku tak mau, bisa berbahaya, maka kami berdua pamit, dan tak lupa menghadiahkan semua lukisan. Aku dan Majid pulang dengan kegagalan total.
Sekarang aku memutuskan pergi sendiri, mungkin ini lebih baik, maka aku pamitan pada orang tuaku, ku bilang mau main ke rumah teman. Pagi itu aku berangkat ke Jawa, kemudian naik kereta api KRD jurusan Jakarta. Aku memutuskan turun di daerah yang tak kukenal. Agar perjalananku tak tergantung pada siapa-siapa, uang di sakuku kuberikan pada pengemis semua. Aku ingin kepasrahanku total pada Allah. Ku pilih turun di Kradenan Purwodadi, daerah pedalaman. Aku mulai melangkahkan kaki tak tentu arah, tanpa bekal apapun, hanya kepasrahan yang kuusahakan setotal mungkin. Ya Allah, inilah aku yang masih tertempeli keakuan yang menumpuk, aku yang berserah padamu lengkap dengan dosa-dosaku masa lalu, bila kau tolak aku. Aku sendirian, apapun tanggapanmu, apapun kehendakmu, aku adalah orang yang berusaha berserah. Jerit hatiku, di sela-sela kaki yang melangkah satu-satu. Aku terus berjalan, hanya berhenti, kalau waktu sholat datang, mampir ke masjid, dan menjalankan sholat, lalu berjalan lagi. Malam telah tiba, aku yang tahu jalan, sama sekali tak takut tersesat, karena tak punya tujuan, jadi apa yang harus disesatkan? Aku tak punya arah, jadi tak takut kehilangan arah. Kulangkahkan saja kaki yang teramat lelah. Ketika waktu isyak aku coba mencari masjid, ketika bertanya pada orang, malah tak dijawab, tapi ditinggal pergi, tapi aku akhirnya menemukan musola kecil, dan ada orang berjamaah. Aku segera ambil wudhu dan ikut berjamaah, perut yang seharian kuisi air saja, terdengar berkerucukan saat aku sujud. Setelah sholat, semua orang pergi, tinggal aku sendiri, mengenang satu-satu perjalanan hidupku, sambil terus memutar tasbih, menuntaskan wiridku. Dan tanpa sadar aku pun roboh tertidur, padahal nyamuk-nyamuk besar mengeroyokku, tapi tak menggemingkan dalam tidurku. Kira-kira jam 2 malam aku terbangun, karena dingin yang menusuk tulang, tapi aku kaget, karena telah berselimut, dan di sampingku ada obat nyamuk. Pasti ada orang yang menyelimutiku saat aku lelap, aku pun pergi ke tempat wudhu. Dan menjalankan sholat malam, lalu wirid sampai tertidur lagi, waktu subuh terbangun, saat azan dikumandangkan, dan mengikuti sholat subuh, lalu melakukan wirid biasa setelah subuh. Setelah wirid, matahari telah meninggi, aku keluar dari musola. Di depan musola ada gadis umur 17 tahun, tengah menyapu halaman. "Mas, itu ketela goreng dan kopinya dimakan," kata gadis manis itu, sambil menunjukkan ketela goreng, dan segelas kopi hangat. "Wah, makasih mbak. Jadi ngerepotin aja," kataku berbasa-basi. "Ah, tanggungan dari Allah, gak boleh ditolak." Aku pun lahap ketela. "Wah sayang, tak ada rokok." "Yah kenapa? Sejak kemarin aku lupa ngumpulin utis, untuk sekedar ngerokok." Setelah makan aku pun pamitan melanjutkan perjalanan. Kembali aku melangkah dan melangkah, cuma kali ini dengan harapan baru, harapan nemuin utis, atau puntung rokok. Harapan baru ini cukup membuatku sibuk. Apa sih berharganya puntung rokok? Cuma mungkin karena ada unsur kepentingan dunia, jadi membuatku benar-benar sibuk. Ya, aku kadang sibuk mengikuti seseorang yang sedang merokok sambil berjalan. Terus ku kuntit kemanapun orang itu pergi, ku ikuti masuk gang dan jalan-jalan kecil, sampai orang itu membuang puntung rokoknya. Yah, kalau ternyata puntung yang dibuang kecil, kadang sampai habis, aku menyumpah, pelit amat, kenapa gak dimakan sekalian gabusnya ditelan, kataku jengkel. Dan kalau puntungnya panjang, aku seperti menemukan bongkahan emas. Begitulah terus. Aku betapa sibuknya, cuma karena puntung. Tak terasa telah seharian aku berjalan, dan sampai di daerah pinggiran hutan, ku baca tulisan yang terpampang di regol desa, "Selamat datang di Kedung Tuban." Segera ku cari masjid, tak begitu susah, karena azan yang berkumandang.
Dan aku pun pergi ke masjid, mengikuti sholat berjamaah. Mungkin nanti malam bermalam di masjid ini, batinku. Selesai sholat aku pun duduk di emperan masjid. Ku ambil satu puntung rokok dan kunyalakan. Dengan kenikmatan yang tersisa, inilah yang paling nikmat, menikmati ketidakpunyaanku. Kemiskinan tiada taraf. Kepapaan tiada duanya. Tapi aku tak khawatir, dan tak takut. Apapun yang menimpaku, terburuk sekalipun, aku akan terima dengan kelapangan dada. Aku tak takut karena kehilangan jabatan, karena aku tak punya kedudukan apa-apa, cuma jadi hansip pun enggak. Aku tak takut kehilangan harta benda, karena uang cuilan 1 rupiah pun tak punya. Aku benar-benar tak punya apa-apa yang harus dibanggakan. Lapar, haus. Aku telah yakin Allah akan menanggungku, takut apa lagi? Untuk menuju Allah, ikuti sungai-sungai zikir, walau menabrak batu kebosanan, aliran itu adalah sabar. Lintasi gersangnya padang puasa, yang panasnya luruhkan hati yang melata. Rumputnya kadang kita cintai, karena tumbuh dari kesenangan hati. Basuh jubahnya dengan istighfar, kuatkan dengan solawat. La ilaha illallah, terbawa ke satu muara, ketenangan jiwa yang merana, hauqalah, tak ada yang mampu bergerak, dan tak ada yang dapat berhenti, kecuali atas izinnya. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada tenggelam di samudera makrifat. Bercumbu dengan kekasih yang telah lama dirindukan. Ah, kenapa aku malah menikmati puntung rokok? Ah, setan telah hampir menundukkanku dengan barang yang sebenarnya dibuang oleh orang lain. Yah, puntung rokok, apa sih berharganya puntung rokok? Aku segera membuang semua puntung rokok yang seharian ini kukumpulkan dengan kecintaan dunia, dan segera mengambil air wudhu di samping masjid, kemudian duduk bersila memulai wirid-wiridku. Mungkin baru beberapa jam, ku dengar suara ramai di depan masjid, lelaki dan perempuan. Lalu salah seorang menghampiriku. Maaf mas ini harus menghadap kepala desa, kata seorang pemuda umur 17-an. Loh, ada apa? Kataku heran. Wah, kampung kami sedang rawan, banyak maling, kami takut nanti mas disangka maling. Oh, begitu, ya udah mari menghadap, kataku sambil beranjak berdiri. Kemudian diikuti sekitar 15 pemuda-pemudi, ku dengar bisik-bisik yang menganggapku gila. Ya, tak salah memang saat itu, aku sendiri tak tahu persis keadaanku. Sudah beberapa hari tak mandi, rambutku juga panjang terurai, tak pernah kucuci, kulitku pasti hitam berdebu. Juga pakaianku yang pasti entah bagaimana kotornya, karena tidur di sembarang tempat. Dianggap gila. Itulah yang kuharap, atau mungkin aku lebih tepatnya ingin dianggap bukan dari bagian dunia. Sampai di tempat kepala desa aku pun ditanya ini, itu, ditanya KTP, ditanya langsung dicocokkan dengan KTP-ku. Setelah itu aku diajak nonton latihan silat keras sakti. Aku santai saja duduk di kursi, sampai seorang gadis umur 18 tahun menghampiriku. Mas, ayo ke rumah makan dulu, kata gadis itu, yang segera ku ikuti dari belakang. Sampai di rumah kepala desa lagi, telah tersedia masakan opor ayam. Aku pun disuruh duduk, ditinggal makan sendiri. Malam itu, aku menginap di rumah kepala desa, tak ada yang istimewa. Besoknya aku pamitan melanjutkan perjalanan. Jalan kaki, menelusuri jalan, tanpa tujuan. Tapi baru 1 kilometer, berjalan, tiba sebuah sepeda motor Astrea berhenti, seorang gadis berseragam sekolah pengendaranya. Aku tak peduli, jalan saja, tapi gadis itu memanggilku. Mas Ian, aku pun terpaksa berhenti, ternyata anak kepala desa yang waktu berkenalan denganku namanya Maftuka. Mbak, kataku dengan panggilan menghormati, walau umurnya lebih muda dariku. Lah kok jalan kaki mas? Kenapa tak naik mobil aja? Tanyanya khawatir.
Sebenarnya mau kemana sih? Iya mbak, jalan kaki aja, dan aku tak punya tujuan, jawabku agak lama, karena bingung, mau jawab bagaimana. Tak punya uang ya? Wah nanyanya yang enggak aja, mau ku jawab punya, jelas aku bohong. Mau ku jawab tak punya, aku diam aja. Dia menyodorkan uang 20 ribuan. Ini ambil, katanya, tapi tak ku ambil. Kurang, katanya, wah kenes juga nih gadis. Bukan, bukan itu maksudku, tak usah, aku jadi bingung. Dan dia sudah memasukkan uang ke sakuku. Ya udahlah daripada gontok-gontokan tak ada ujung pangkalnya. Ayo naik ke motor, aku bonceng, atau kamu yang di depan, aku dibonceng. Ah tak usah mbak, biar aku jalan kaki aja, kataku risih. Bener gak mau? Kalau gitu, ya udah ku tinggal dulu, kata Maftukah. Yang segera berlalu dengan motornya, sementara aku melanjutkan berjalan, dengan terus sikir tanpa henti, aku telah tak peduli apa di sekitarku, sampai jam 2 siang aku sampai di daerah Cepu. Segera ku cari warung makan, sekedar nyari pengganjal perut. Uang dari Maftukah ku belikan nasi, dan setelah itu aku mencari masjid untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur aku melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar jam 5-an aku sampai di Padangan, kakiku telah pegal, dan butuh istirahat, aku mencari tempat duduk yang enak untuk menyelonjorkan kaki, agar darah di kaki tak menumpuk, kulihat regol depan rumah. Tapi ada gadisnya seumuran 16 tahunan, aku gak jadi membelok, ku cari tempat yang lain saja, aku pun meneruskan perjalanan, tapi baru 3-4 langkah, gadis itu memanggilku. Mas Ian. Mas Ian, apa telingaku yang salah dengar? Aku tetap melangkah, tapi suara gadis itu memanggil lagi. Sekarang malah kenceng. Mas Ian. Aku berhenti, ternyata memang gadis itu memanggilku, dia menghampiriku. Bener kan Mas Febrian? Tanyanya dengan tersenyum, paling-paling penggemarku lagi. Benar namaku Febrian, kataku tak ragu. Jadi, bener. Ih tak disangka, katanya dengan raut muka berbinar, ku taksir gadis ini baru kelas 1 SMA. Kok kamu tahu namaku? Dan tahu diriku? Tanyaku untuk meyakinkan dia pasti penggemar tulisan-tulisanku. Wah jadi orang terkenal, kok merendah gitu, ini juga pasti sedang mencari bahan tulisan, aku ini penggemarmu mas. Benar memang dia salah satu penggemarku, ya memang manusia tak bisa lepas dari masa lalu. Masa lalu tetap saja akan selalu mengikuti, kemanapun kita pergi. Ayo ke rumah, wah jadi grogi didatangi penulis terkenal, katanya menggandeng tanganku. Wah kalau mencari bahan tulisan, memang harus gini ya mas, sampai-sampai gembel gitu. Heeh, kataku sekenanya. Cek, hubat. Jadi penulis jadi berat ya mas. Ya jadi penulis kan setidaknya harus tahu keadaan, situasi, kondisi yang akan kita tulis, jadi bisa menjiwai, bisa menyeret pembaca pada alur cerita, kataku asal aja. Gadis itu bernama Yulianti. Dia membawaku ke ruang tamunya, dan dikenalkan pada kedua orang tuanya, yang ramah menyambutku, lama kami ngobrol tentang karya-karyaku. Setelah sholat maghrib aku pun pamitan, walau kedua orang tua Yulia, memintaku untuk menginap tapi aku tetap melanjutkan perjalanan, kuputuskan kembali ke Cepu. Aku akan menuju ke Ngawi saja, dan berharap untuk tak bertemu penggemar, kenapa rasanya dunia ini sempit, kemana-mana masih saja ada yang mengenalku. Jam 10 malam aku sampai di stasiun kereta api Cepu. Aku memutuskan tidur di stasiun saja. Setelah sholat isya, ku selonjoran di kursi ruang tunggu stasiun.
Mengenang satu demi satu perjalanan di antara dengung nyamuk yang mulai terasa mengerubutiku. Bersambung. Bagian 12.